Saya cuma mengharapkan supaya orang ini sadar. Gitu aja, orang ini sadar. Jangan menyampur-nyampurkan sesuatu. Gitu loh. Hargailah kearifan lokal, hargailah budaya yang luhur di Nusantara ini. Silakan berceramah, tapi jagalah marwah budaya Indonesia. Itu aja. Oke. Ya. Ini tadi kita habis konsultasi dengan pihak Barreskrim mengenai tindakan-tindakan yang menjadi ujaran kebencian ya, yang menurut kami diduga melakukan ujaran kebencian, yang mengatakan bahwa wayang harus dimusnahkan. Dan itu membuat kita geram dan kita mau bertanyakan dan kita harus konsultasi dulu. Nah, memang ada hal yang harus kita lengkapi lagi, bukti-bukti otentik, tapi bukti otentik sudah banyak. Mungkin kita harus melengkapi legalitas, juga standing semuanya. Jadi nanti besok saya akan kesini lagi dengan para anggota juga, kawan-kawan kita semua yang mempunyai pemikiran yang sama untuk melaporkan. Yang kita laporkan ini KB ya, atau saya sebut artis lah sekarang. Jadi artis KB ini bagian. Legal standing dari organisasi dan dari pribadi dan surat kuasa ini. Tadi kan kita benar-benar langsung mengumpulkan data yang ada. Habis itu kita bertanya dulu dong. Kita berkonsultasi, ya kita berkonsultasi juga dengan pihak yang berwajib. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Dan unsur apa, pasal apa yang sudah diberikan. Karena kita baru dengar kabar ini baru sih. Dan kita harus segera bertindak. Gitu. Tapi tetap sesuai dengan koridor hukum yang ada. Videonya kan juga udah sekitar 2 tahun lalu, kenapa baru dilaporin sekarang? Karena sudah menggaduh dan membuat banyak masyarakat akhirnya jadi ricuh. Nah, itu yang akhirnya kita sadar, itu harusnya segera ditindaklanjutin. Dan ricuhnya kayak banyak orang bilang, banyak kan statement tentang wayang, gitu kan? Saya jaga wayang, saya menjaga ini sampai dengan video-video juga kan ricuh. Karena kalau di media itu atau media online, hal-hal seperti itu akhirnya nanti kemainan anak muda kita nanti. Ya kan disangkain nanti malah wayang masih musnahin gitu. Wayang harus dihancurin, enggak dong. Ya kan? Jadi saya sih cuma menyarankan nantinya kalau saya secara pribadi sebagai seorang artis seniman dan budayawan, kalau berceramah silahkan monggo. Tapi jangan mengganggu kearifan lokal. Gitu. Ya kan? Karena kebudayaan itu martabat kita semua sebagai orang Indonesia. Harkat dan martabat kita. Kita contoh di luar negeri semuanya mereka berbudaya, akhirnya apa? Negaranya maju, besar dengan mengangkat budayanya. Banyak kan contoh-contoh luar negeri. Nah itu. Justru di sini kita harusnya masyarakat Indonesia, saya pribadi dan pada semua kawan-kawan yang lain ikut wajib membela, wajib membela budaya Indonesia ini. Kalau konsultasi jadinya nanti akan melaporkan pasal apa? Tadi di ini Bapak. Untuk hukum pidana junto pasal 156 KUHP, pasal 45 A ayat 2 junto pasal 14 dan ayat 1. Tapi ini juga masih kita umumkan lagi. Ya. Dan diminta untuk besok kembali lagi pasal apa yang benar-benar memang tepat berkah. Berarti belum diterima ya, Bang? Pihak kepolisian? Ya belum dong, kan masih konsultasi saya bilang. Kita datangin konsultasi. Yang tepat di mana? Nanti kita akan tunjuk advokasi yang tepat, orang-orang yang tepat untuk jalan ini semua. Yang penting kan kita sekarang bertanya dulu kan, karena kita masyarakat yang taat hukum, kita bertanya dulu permasalahan ini bagaimana. Ya kan kalau ngomongin tabayun di media sudah banyak, ya kan ucapan-ucapan orang ini dan akhirnya mengganggu banyak orang, yang akhirnya memberikan statement-statement yang akhirnya berarti kalau saya lihat
handphone dan lain-lain jadi pusing gitu. Ngapain sih ngebahas kayak gini? Oh ternyata jadi ricu, ya kan? Dan apalagi kalau nge-infect ketahuan sama anak-anak saya atau anak-anak yang punya yang lain ya, sorry, anak-anak yang lain, kasihan kan? Ya kan? Berarti mereka di pikiran mindset mereka bahwa wayang itu harus dimusnahkan. Ya kan? Kenapa ini panjang? Kan tadi dibilang 4 tahun, ini baru 4 tahun 2 tahun yang lalu. Ini kan rekan jejaknya kan bertahun-tahun. Kalau 10 tahun ke depan bagaimana? Ketika anak kita udah pada besar, tahu berpikir, faktor nurture-nya atau nature-nya, mereka menerima ilmu atau resapan dari ilmu dari orang-orang lain, berbahaya nggak seperti itu? Sangat berbahaya. Bang, terkait konteksnya bang, konteksnya kan katanya soal individu bang, dalam bang, ini seperti apa bang maksudnya bang? Menurut Dalam saya individu kalau klarifikasi, ngomongin Bang. dalam ini pewayangan, wayang, atribut wayang. Sedangkan kami dari ormas kami juga kan setiap kita Pancasila ini itu apa? Caksana, Satria, Bagaspati. Itu udah tentang pewayangan. Ya Desa Yogyaya sebagai tupoksinya kami, saya sebagai humas dan ketum dan yang lain-lainnya untuk membela, ya kan, marwah organisasi kami. Dan itu khususnya, dan masyarakat pada umumnya yang suka dengan budaya wayang. Saya juga suka wayang kok. Saya juga main kolosal. Apakah itu dari pewayangan juga kan? Sebuah acting kan? Dan dia sekarang ini juga lagi dekat sama artis-artis tuh. Ya enggak? Di Instagram foto-foto bareng-bareng. Benar enggak? Terus dia yang suruh musnahin wayang. Secara gambaran kecil dengan secara gambaran besarnya sama aja kayak ya dia memusnahkan gambaran aja ya. Seperti memusnahkan kita dong sebagai seorang artis. Karena kan kita ini wayang kan, dalangnya kan sutradara, benar nggak? In real life perkataan sama tindakannya berbeda. Dia mendekati artis, tapi dia mengucapkan untuk memusnahkan wayang. Kalau orang-orang seperti ini saya bisa menjawab ini karena saya seorang seniman, saya seorang budayawan, saya mengerti ini. Tapi ya lengkap itu, sudah terdaftar. Sudah. Kalau legalitas dilakukan lagi. Geser lagi Pak. Kalau legalitas kita sudah lengkap ya, sudah lengkap sekali. Sampai PWP-nya juga sudah ada dan sudah memang ada di beberapa provinsi. Kita bisa dicek lewat Google juga ya, kegiatan-kegiatan kita semuanya positif dan saling membangun sama masyarakat. Dan tentunya mempertahankan budaya dari namanya sudah ada sebagai sepatunya itu berarti itu budaya dikedepankan, budaya dimajukan, tentunya budaya Indonesia. Itu aja. Jadi kapan bang rencana mau ngelaporin bang langsung? Besok Bang? kita lagi sini. Jam berapa mas? Ya tunggu aja, kita lagi mas. Tapi itu pasti besok yakin saya sini. Hanya untuk melengkapi data kok dari konsultasi tadi. Tapi dari Ustaz Khalid sendiri sejauh ini udah tahu belum sih kalau dia akan dilaporkan? Kenapa? Dari Ustaz Khalid sendiri udah tahu belum kalau Ya makanya pas ketika kita udah bergerak ini kan tiba-tiba hari ini kita maaf ya media. Ya pasti udah tahu lah. Kalau nggak mungkin nggak. Itu aja. Tapi kan ketika minta maaf ya ketemu. Kalau bisa dia meminta maaf kepada orang-orang yang disakiti sama dia. Ya kan para karya budayawan, saya sebagai seorang seniman dan kawan-kawan artis juga yang lain. Ibaratnya kan kocak. Kocaknya apa? Dia ngedeketin artis tapi dia menghina pewayangan. Ya bahkan ya notabene kita nih sebagai wayang nih gitu. Ya kita kan masyarakat yang berbudaya ya. Apalagi ini kan ada sebuah delik aduan. Saya juga berharap ini adalah sebagai efek jera supaya orang-orang lain nantinya gitu loh, bukan ini aja kan, tidak bersikap hal yang sama gitu, bahwa harus menghargai, menjaga nilai-nilai yang luhur yang budaya Nusantara ini gitu loh. Jadi tidak segampang-gampangnya mengucapkan sesuatu dengan embel-embel gitu loh, ya kan? Karena di sini kan makhluk yang pluralis. Banyak agama, keberagaman, kebinekaan. Mereka ini kan semua saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk menjaga marwah Indonesia ke depan. Kan gini, di dalam hal ini kita melaporkan
Nanti kan kita serahkan kepada pihak berwajib mana yang tepat, hal yang tepat untuk hal ini. Apakah nanti dipertemukan dengan orang tersebut kan, ya kan, atau nanti dilanjutkan dalam persidangan. Saya cuma mengharapkan supaya orang ini sadar, gitu aja. Orang ini sadar, jangan menyampur-nyampurkan sesuatu, gitu loh. Hargailah kearifan lokal, hargailah budaya yang luhur di Nusantara ini. Silakan berceramah, tapi jagalah marwah budaya di Indonesia. Itu aja. Ya.